marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu akan mempresentasi dulu ya. Ranum Aurelia, Masuk. Muhammad Andika, Masuk. Sania, Tidak masuk. kenapa? Sakit. Oh, Tuli Bayu, Tidak masuk. kenapa? Sakit. Sakit. Sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan ya, supaya dapat berkumpul di kelas kita masing-masing. Amin. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, yaitu sehat itu penting. Nah, subtema 1, yaitu Peredaran darahku sehat. Nah, pada pembelajaran kelima ini kita akan belajar mengenai peredaran darah. Nah, Ibu akan memutarkan salah satu video sistem peredaran darah ya, anak-anak. Coba dilihat dan dicermati. Sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti ini. Jantung terdiri atas 4 telur. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti ini. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, ini termasuk jantung ya, anak-anak. Gambar kita jantung seperti ini. Nah, bentuk jantung itu sesuai dengan manusianya sendiri, yaitu misalkan manusia A satu kepalan tangan ini ya, jadi sesuai dengan ukuran manusianya, jadi satu kepal. Yang ketiga, Nah, ini di dalam jantung itu terdapat ada bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, dan serambi kanan. Nah, coba dicermati. agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup. Nah, katup itu merupakan pemisah antara segi-segi ini. Nah, ini namanya katup. Yang hitam-hitam ini namanya katup jantung, yaitu pemisahnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol. Nah, jantung mengalami relaksi atau diastul. Yang kedua, ada jantung nanti mengalami, nah ini kontraksi atau sistul. Nah, ada 2 kontraksi ya di dalam jantung ya. Membentuk dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi. Nah, ini gerakan-gerakannya ya, ada relaksasi dan kontraksi. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, ini namanya paru-paru pada manusia. Nah, fungsi paru-paru nanti akan dijelaskan di dalam video ini. Kita Nah, akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada ya ini namanya pembuluh darah. Nah, lalu pembuluh nadi. ada pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri. Arteri itu adalah pembuluh yang membawa darah langsung ke organ tubuh. Nah, kalau kapiler itu organ yang berfungsi untuk mengedarkan darah kita juga. Mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh balik atau yang disebut vena. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses
sini, ke sini. Ini ke paru-paru ya. Ini namanya paru-paru. Setelah ke paru-paru menuju ke sini lagi. Nah, perputaran ini secara terus-menerus ya, anak. Berkumpul sementara di aorta, lalu berseluruh tubuh melalui konstruksi nadi atau arsen. Setelah itu mengalir Nah, dari video tersebut ibu mempunyai media namanya sistema atau sistem peredaran darah pada manusia. Nah, pada sistem peredaran manusia ini ibu mempunyai media dan media itu hampir sama pada video tersebut. Nah, di sini apa anak? Tadi yang sudah dilihat ada Paru-paru. Nah, ada paru-paru. Nah, di sini ada Vena pulmonalis. tidak, di sini ada bilik. Kiri. Nah, sekarang ibu akan, kalian kan sudah mengamati suatu video. Nah, ibu akan menyuruh maju kalian. Sini maju. Muhammad Andika, ayo maju. Nah, di sini ada tulisan. Nah, ini nanti ditempel pada ini ya. Nah, ditempel pada ini. Nanti misalkan ini gambar apa? Misalkan ini paru-paru. Nah, cari tulisan paru-paru lalu tempelkan di sini. Nah, sini. Cari tulisan paru-paru. Nah, yang kedua ada gambar apa itu? Ayo, ayo. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Di sini anak-anak, venanya. Kalau letak venanya di sini. Nah, setelah itu ada gambar apa anak-anak? Bu, nggak kelihatan Bu. Serambi kiri. Nah, setelah itu ada serambi. Serambi kiri di mana letaknya? Ayo. Nah, Gue gini kan ya Bu. ya. Setelah itu ada apa anak-anak? Yang di bawahnya. Serambi. Ayo. Aorta. Salah. Bilik. Pilih apa? Bilik kiri. Nah, pinter. Setelah itu ada bilik kiri. Apakah betul anak-anak? Betul. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat ya. Ya. Setelah itu masih ada anak di sini masih ada tempat. Ayo, siapa yang mau maju? Baranum? Ini udah diambil. Sini, agak di sini biar temannya kelihatan. Nah, apa itu? Pembuluh nadi. Nah, setelah itu Bilik kiri. apa itu? Bilik kiri. Salah. Bilik kanan. Salah. Pembuluh balik. Nah, pembuluh balik letaknya di mana? Ini. Salah. Sini. Salah. Sini. Setelah itu ada. Ayo diurutkan. Ini apa? Bilik kanan. Bilik kanan. Nah, mana tulisannya bilik kanan? Ini. Selanjutnya ada apa itu? Pembuluh balik. Letaknya di mana? Ini. Ya, ayo. Selanjutnya ada apa? Bilik kanan. Ayo dicari bilik kanannya di mana? Ini. Selanjutnya, ayo. Serambi kanan. Di mana letaknya? Sini.
kita akan belajar mengenai pantun. Siapa yang tahu pantun itu apa? Tidak tahu. Ayo acungkan tangan. Siapa yang tahu mengenai pantun? Ya, Ibu jelaskan ya di sini. Pantun merupakan salah satu hasil karya sastra pada zaman dahulu atau lama. Nah, di sini pantun ada beberapa jenis. Ibu sebutkan pantun jenaka, pantun nasihat, pantun agama, pantun teka-teki. Nah, ada pantun teka-teki. Nah, apa saja ciri-ciri pantun? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, Ibu akan jelaskan ciri-ciri pantun yaitu pertama, memiliki 8 sampai 12 suku kata di dalam barisnya. Nah, yang kedua, baris pertama dan kedua berupa sampiran. Baris ketiga dan keempat berupa isi. Nah, yang kelima bersajak A A B B. terus AB. A B. Ya, pintar. A. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tangga nada. Nah, tangga nada itu apa, anak-anak? Nah, tangga nada merupakan salah satu ketukan nada. Tangga nada itu ketukan dalam setiap nada. Nah, kecepatan atau urutan-urutannya nada. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan 3 jenis nada: pentatonis, diatonis, dan kromatis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang bagian diatonis. Nah, di bagian diatonis itu ada 2, yaitu tanda mayor dan minor. Nah, mayor berarti, ayo apa? Sedih, Mayor, senang, gembira. mayor, senang dan gembira. Minor, Sedih, nah sedih dan kurang semangat. semangat. Nah, di sini siapa yang tahu contohnya? Contoh lagu mayor yang bersemangat. Hari Merdeka, Nah, yang minor? gugur bunga. Nah, pinter anak-anak. Nah, di sini Ibu mempunyai soal ya. Ya. Dikerjakan. Nah, di sini Ibu mempunyai soal yang harus dikerjakan ya. Nah, ini soalnya. Dikerjakan ya. Ya. Ibu suruh maju. Siapa yang sudah, anak-anak? Saya Bu. Ya, siapa dulu yang mau? Ayo. Mbak Ranu. Dika. Ayo, Dika sini. Ayo maju dulu. Ayo dibaca soalnya. Gangguan pada 9 nadi yang mengeras yang mengakibatkan endapan lemak disebut erasoklerasis. Apa, anak-anak? Arteroklerosis. Arteroklerosis. Nah, apakah benar, anak-anak? Betul. Betul. Selanjutnya, Pada sistem pengendara darah manusia, peredaran darah manusia, A. Virus kiri menerima darah dari B. Paru-paru yang mengandung banyak oksigen. Nah, apakah betul, anak-anak? Betul. Soal selanjutnya, Pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida ke paru-paru disebut A. Arteri pulmonalis. arteri pulmonalis. Ya, selanjutnya, Berikut ini beberapa organ manusia. A. Paru-paru. B. Satu. Paru-paru. 2. Jantung. 3. Pembuluh. 4. Bakteri. 5. Vena porta hepatika. selanjutnya, Organ yang menyusun sistem
transportasi adalah D. 2, 3, 5. Ya. Apakah betul anak-anak? Betul. Selanjutnya nomor 5. Ritme yaitu Apa? B. Ritme. Ritme yaitu B. Irama yang mengesankan gerak. Mengesankan. Gerak. Ya, kembali ke tempat. Terima kasih ya. Selanjutnya, Saya Bu. ya. Nomor 6. Dalam seni musik, orang yang menulis lagu dalam bentuk notasi dan meneruskan kepada orang lain untuk memainkannya dinamakan A. Komponis. 7. Rumus tangga nada mayor yang benar yaitu B. 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Perhatikan pantun rumpang berikut. Jalan-jalan ke Pulau Buru, Pulau Buru, sungguh elok mentari pagi. Isi untuk melengkapi pantun di atas adalah ingatlah selalu nasihat guru, belajar giat raih prestasi. Termasuk pantun. Nah, Nasihat. ya. Kita dituntut untuk selalu belajar agar berprestasi. Selanjutnya, Nomor 9. Perhatikan pantun berikut. Ada salam dari si Puji, salam manis untuk semua, siang malam belajar mengaji agar pada ilmu agama. Pesan dalam pantun di atas adalah A. Belajar mengaji tiap saat agar pandai ilmu agama. 10. Jangan sampai adik menangis kalau tidak dimarahi ibu. Sambiran yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah C. Ada orang makan buah manggis memakai baju abu-abu. Jangan sampai adik menangis kalau tidak dimarahi ibu. ya. Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai soal LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, dikerjakan ya anak-anak. Ya Bu. Dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Nanti yang sudah Ibu tunjuk maju ke depan membacakan hasil pekerjaannya ya. Soalnya 5 Bu. Ya, dikerjakan. Ada yang kesulitan anak-anak? Ya. Sudah? Ya. Mbak Ranu, ayo maju. Nomor 1. Jelaskan pengertian dari peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem peredaran darah Peredaran darah tertutup karena sistem peredaran darah pada manusia beredar tidak keluar dari dalam alat peredaran darah manusia, jantung dan pembuluh darah. Ya, selanjutnya Nomor 2. Jelaskan pengertian dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil terjadi dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis di paru-paru, tempatnya pada bagian alveolus terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar terjadi dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Di sini darah kaya O2 dipompa oleh
bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3. Sebutkan organ pada peredaran darah manusia. Yang pertama ada Organ dalam sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia meliputi jantung, pembuluh darah. Ya. Dan terima kasih ya, kembali ke tempat. Selanjutnya, Tika, ayo maju. Aduh. Selanjutnya nomor 4 ya. Ya. Nomor 4. Sebutkan masing-masing fungsi organ peredaran darah manusia. 4. Sebutkan masing-masing fungsi organ peredaran darah manusia. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di atas paru-paru di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Jantung memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik ekskretif dan 2 berisi darah bersih yang kaya organ oksigen. Sedangkan bilik kanan serambi kanan berisi darah. Kotak pembuluh darah merupakan sistem pengendara darah berbentuk tabung otot arterik atau pipa yang berfungsi sebagai darah dari jantung ke bagian tubuh lain, ataupun sebaliknya bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi arteri dan pembuluh beri vena. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta sebagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Selanjutnya, Nomor 5. Sebutkan penyakit yang terjadi pada kelainan berdarah darah. yang pertama ada Tekanan darah tinggi atau hipertensi. ya. Selanjutnya, Ateroskllerosis. yang selanjutnya ada Serangan jantung. ya. Yang keempat ada Trombosis vena trombosis vena dalam. atau dead face thrombosis atau VT. Selanjutnya ada Iskemia. iskemia. Yang selanjutnya ada Stroke. Apakah betul anak-anak? Betul. Terima kasih, kembali ke tempat ya. Ya. Nah, ibu ini mempunyai soal ya. Nanti dikerjakan di rumah. Ini berupa PR. Dan pertemuan selanjutnya ibu akan menanyakan pekerjaannya. Dikerjakan ya. Nah, apakah ada yang kurang jelas pada pembelajaran hari ini anak-anak? Tidak. Apakah ada yang ditanyakan mungkin? Tidak. Ya. Nah, kesimpulannya ibu dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran pagi hari ini kita belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia itu terdapat 3 hal, yaitu jantung,
pembuluh darah, dan darah. Nah, pada sistem pembuluh darah itu ada beberapa hal. Paru-paru. Nah, dari paru-paru kemudian menuju ke pembuluh beri paru-paru atau disebut vena pulmonalis. Nah, selanjutnya menuju ke Serambi kiri. Nah, setelah ke serambi kiri ke bilik Kiri. Nah, setelah ke bilik kiri menuju ke pembuluh nadi. Nah, di pembuluh nadi itu akan berputar lagi menuju ke bilik kanan. Nah, setelah menuju ke bilik kanan menuju ke Serambi Nah, kanan. setelah ke serambi kanan menuju ke pembuluh nadi atau arteri Pulmonalis. Nah, setelah sampai di sini darah kemudian dipompa lagi, kemudian menuju ke paru-paru lagi. Nah, dari paru-paru inilah nanti bisa memutarkan darah atau darah berputar secara terus-menerus karena makhluk hidup itu darahnya berputar secara terus-menerus ya. Nah, dari hal ini kita dapat belajar juga mengenai pantun. Nah, pantun tadi sudah ibu jelaskan. Nah, dari pantun itu merupakan salah satu karya sastra lama. Ciri-cirinya sudah tahu ya. Contohnya juga sudah tahu ya. Nah, yang terakhir kita tadi belajar mengenai tangga. Nah, tangga nada. Tangga nada merupakan urutan-urutan pada nada atau setiap oktavnya. Nah, tangga nada tadi ada 3 jenis. Kromatis, diatonis, dan pentatonis. Nah, yang kita jelaskan tadi bagian diatonis. Nah, diatonis ada 2, mayor dan minor. Nah, kalau mayor Bersemangat. gembira. Kalau minor Sedih. Kurang gembira. kurang semangat ya. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita dapat belajar mengenai sistem peredaran darah, pantun, dan juga tangga nada. Nah, sekian pembelajaran pagi hari ini. Pembelajaran ditutup dengan doa. Doa dipimpin Mbak Ranu. Sebelum ditutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ibu ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya. Hati-hati pulangnya. Selamat sampai tujuan. Ya.